Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, hari ini Ustazah Erna akan membacakan sebuah kisah. Nah, Ustazah doakan teman-teman semuanya yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kisah ini adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah teman-teman, pada hari ini Ustazah Erna mau membacakan kisah ini dari sebuah buku. Buku ini berjudul Penakluk Fir'aun. Buku ini diterbitkan dari Sigma Media Creative Corporation. Apakah semua anak-anak di rumah sudah siap? Kalau sudah siap, ayo bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang dilahirkan pada masa Fir'aun. Fir'aun yang kejam waktu itu suka membunuh bayi-bayi kecil yang baru lahir. Oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa diselamatkan dengan sebuah peti mengaliri sungai Nil, dan ditemukanlah peti itu oleh ibunda Asyah, istri Fir'aun yang kejam. Ibunda Asyah juga sangat mencintai Nabi Musa kecil, sehingga akhirnya Nabi Musa kecil dibesarkan di istana Fir'aun. Nabi Musa tumbuh menjadi seorang pemuda. Begitu banyak kezaliman yang ia saksikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada masyarakatnya. Nabi Musa sering tidak menyetujui dan tidak dapat untuk menahan diri melihat kezaliman yang ada di depannya. Akhirnya suatu hari pun Nabi Musa menyelamatkan diri, pergi meninggalkan Mesir. Nabi Musa sampai di sebuah negeri yang bernama negeri Madian. Di sana Nabi Musa tinggal bersama istri dan keluarganya, sampai pada suatu hari Allah memerintahkan Nabi Musa untuk kembali menemui Fir'aun di Mesir, dan Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan agar dapat menyampaikan risalah itu kepada Fir'aun yang kejam. Akhirnya permohonan Nabi Musa alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah, yaitu dijadikanlah kakaknya Harun sebagai seorang nabi, yang kemudian Nabi Harun alaihissalam menemani Nabi Musa alaihissalam bersama-sama untuk menemui Fir'aun di istananya. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Harun alaihissalam untuk memintanya sebagai seorang juru bicara. Nabi Harun alaihissalam adalah orang yang pandai berbahasa. Nah teman-teman, sesampainya di istana Fir'aun, Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun, "Sesungguhnya kami adalah utusan Allah. Allah menginginkan kami menyampaikan kepadamu bahwa Allah lah yang berhak disembah, Allah yang Esa, Allah Tuhan semesta alam." Fir'aun menyangkal apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Ia tidak mempercayai bahwa mereka berdua adalah seorang nabi, dan dia juga tidak mempercayai bahwa ada Tuhan yang Maha Esa yang berhak disembah. Dan akhirnya Fir'aun pun menantang Nabi Musa alaihissalam untuk beradu kuat dengan para penyihir yang ada di istana. Nabi Musa menyanggupinya teman-teman. Nah pada suatu hari Nabi Musa bersama para penyihir itu
bertanding adu kekuatan. Para penyihir itu menjadikan tali-tali sebagai ular, sedangkan Nabi Musa alaihissalam merasa sangat takut. Namun Allah berkata kepada Nabi Musa untuk tidak takut dan tetap tenang. Insya Allah Nabi Musa akan bisa menjadi pemenang atas pertandingan ini. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melempar tongkatnya. Dan ternyata teman-teman, ketika tongkat itu dilempar, tongkat itu menjadi ular besar, yang mana kemudian ular besar ini memakan semua ular-ular kecil yang ada di sekitar istana Fir'aun saat itu. Hal ini membuat terkejut para penyihir dan akhirnya mereka mempercayai bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi, dan mereka pun mengimani Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun sangat marah, Fir'aun murka. Dia berjanji akan membunuh Musa alaihissalam, sehingga akhirnya teman-teman, Musa alaihissalam pun dikejar bersama Nabi Harun alaihissalam, sampai pada suatu saat mereka berada di seberang lautan. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengangkat tongkatnya, dan kemudian terbelahlah lautan yang ada di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam bersama 12 kabilahnya dapat menyelamatkan diri melalui lautan yang terbelah itu sampai mereka di pinggir pantai. Namun apa yang terjadi dengan Fir'aun dan para prajuritnya? Fir'aun yang pada waktu itu juga ikut menyeberang lautan, sesampai di tengah lautan, ternyata laut itu menutup kembali teman-teman, dan akhirnya mereka semuanya mati teman-teman, mati ditelan oleh gelombang lautan. Nah, begitulah teman-teman kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang dapat menaklukkan Fir'aun. Nah, hikmah dari cerita ini bahwa hanya ada Allah yang Maha Esa yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan hikmah yang lain, kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah akan senantiasa selamat, karena hanya Allah yang dapat menolong kita sebagai hambanya yang bertakwa. Nah, demikian kisah dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.